Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Lydia Zainal. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Itu tandanya kalian sedia untuk menonton video ini. Udah sekian lama banget, hampir vakum di dunia per YouTubean ini karena aku sekarang sudah menjadi istri, guys. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa bulan aku sempat vakum karena aku mempersiapkan bahagianya aku gitu bersama suami. Alhamdulillah sekarang aku udah punya suami. Dan alhamdulillahnya, guys, selain kemarin udah menikah, diberi kepercayaan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menjaga seorang anak. Kayak lagi mual-mualnya, lagi trimester pertama juga gitu. Tapi aku usahain buat bikin video untuk kalian. Nah, kali ini pembahasannya adalah makhluk mitologi yang dipercaya konon keberadaannya ada di dunia nyata. Makhluk mitologi ini berasal dari Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya pokoknya di Indonesia lah, guys, gitu. Nggak perlu lama-lama lagi, aku jelasinnya, langsung aja masuk ke videonya. Pembahasan kali ini adalah 6 makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Mitologi ini sangat-sangat jadi legenda bagi masyarakat Indonesia sendiri. Apa aja itu makhluk mitologinya? Mari kita bahas bersama-sama. Check it out. Oke, makhluk mitologi yang menjadi pembahasan pertama adalah berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai atau Tenggarong. Makhluk mitologi apa itu? Makhluk ini menjadi lambang dari kekuasaan kerajaan di Kutai juga. Apakah makhluk ini pernah dilihat oleh masyarakat di sana? Ya tentu saja, karena sudah menjadi lambang dari kerajaan tersebut ya. Benar sekali, lembu swana. Lembu swana ini adalah makhluk mitologi atau hewan mitologi yang dipercayai berasal dari masyarakat Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Kutai. Lembu swana sendiri dikenal sebagai hewan mitologi dari rakyat Kutai yang hidup sejak zaman kerajaan Kutai dahulu kala. Memiliki semboyan tapak lemang gangga yaksa. Lembu swana merupakan makhluk yang menjadi simbol kekuatan dan kedaulatan kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai pada zaman dulu gitu. Lembu swana juga diyakini hidup sejak zaman dahulu kala hingga saat ini. Mau tanya dulu dari kalian, apa pernah dengar makhluk mitologi yang dipercayai masyarakat Kalimantan Timur ini, yaitu lembu swana? Kalau aku udah pernah lihat bentuknya, udah pernah tahu sedikit ceritanya dari orang tua juga, karena aku juga berasal dari Kalimantan Timur dan aku pernah lihat patungnya, guys, di sana. Karena ada satu patung yang menjadi ikonik dari masyarakat Kutai, itu patung lembu swana di sana. Nah, kalian yang pernah ke Kalimantan Timur pasti udah pernah lihat juga patung dari lembu swana ini. Percayai juga, guys, lembu swana ini adalah hewan yang disucikan oleh masyarakat Kutai karena merupakan tunggangan Dewa Barata Guru dalam petuah atau petunjuk. Jadi hewan ini merupakan hewan yang disucikan, diagungkan, kepercayaan masyarakat Kutai. Dan katanya lembu swana juga memiliki ciri-ciri sebagai hewan identik dari yang lain karena dia memiliki kepala berupa singa tapi memiliki mahkota dan memiliki belalai seperti gajah, berbadan seperti lembu, bersayap seperti garuda, sisik seperti naga, tanduk seperti sapi, dan berekor panjang seperti singa. Konon katanya makhluk ini dipercayai memiliki berbagai bentuk gitu. Ada yang bilang juga bentuknya seperti gajah, ada yang bilang gajah bersayap, ada juga yang mengatakan bahwa si lembu swana ini memiliki sayap seperti garuda, terus dia memiliki belalai seperti gajah dan kepalanya seperti singa namun bermahkota gitu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa si lembu swana ini tinggal di daerah dasar Sungai Mahakam, yaitu sungai yang terkenal di Kalimantan Timur. Ya, tinggal di dasar sungai tersebut hingga saat ini. Nah, menurut kepercayaan orang-orang sana, itu si lembu swana ini adalah makhluk mitologi yang benar-benar ada gitu. Ya juga
Si lembuswana ini adalah jadi hewan yang sangat dipercayai dan disucikan lah pokoknya di kerajaan Kutai Kartanegara itu. Nah gimana guys menurut kalian? Mungkin penasaran sama bentuknya, kalian bisa banget datang langsung ke Museum Mula Warman yang ada di Kutai Kartanegara, tepatnya di Tenggarong itu. Di sana ada patung dari Kuningan, patung lembuswana. Nah, kalian di sana juga bisa melihat di museum itu, melihat secara langsung bagaimana bentuknya si patung ini. Terus di sana juga pasti ada penjelasan tentang keberadaan si lembuswana ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya makhluk mitologi ini benar-benar ada? Menurut masyarakat Kalimantan sendiri, terutamanya di Kalimantan Timur itu, ini sangat dipercayai keberadaannya. Kalau kalian berminat buat jalan-jalan ke Kalimantan Timur, jangan lupa mampir ke Museum Mula Warman ya guys. Nah, next guys, kita masuk ke pembahasan makhluk mitologi yang nomor 2. Mitologi yang dikenal sebagai Bun. Nah, kalian di sini udah familiar maksudnya dengan makhluk mitologi ini. Mitologi Tambun ini sering banget diceritain dari orang tua pada zaman dulu-dulu sampai sekarang sih, apalagi buat kalian yang suka banget mandi-mandi ke sungai gitu ya, yang tempat tinggalnya di pesisir sungai Kalimantan. Nah, pasti kalian itu udah familiar banget dengar kata makhluk Tambun. Pada kali ini aku akan membahas si makhluk mitologi. Hanya dulu itu kalau kita lagi mandi ke sungai, nah itu pasti orang tua kita sering ini ya kasih tahu, jangan mandi ke sungai, apalagi kalau habis hujan ya, kan air lagi naik tuh. Jangan mandi ke sungai, nanti ada Tambun gitu. Nanti kamu ditarik Tambun, ditenggelamin sama si Tambun gitu. Pasti kita ditakut-takutin kata si makhluk Tambun ini. Lalu sebenarnya apa sih makhluk si Tambun ini dan bagaimana sih perawakannya, atau seperti apa sih dia, berasal dari mana sih dia gitu. Aku akan jelasin di video ini. Istilah Tambun sendiri sering kita dengar di masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan masyarakat Dayak biasanya. Tambun sendiri diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai makhluk yang hidup di sungai dan akan muncul ketika apabila air sungai sedang pasang atau banyu dalam, kata orang-orang Kalimantan Selatan. Kayak tuh bahwa si Tambun ini akan muncul ketika air sungai itu lagi naik. Menurut ceritanya bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat makhluk ini. Ada yang bilang wujudnya seperti sapi, ada yang bilang wujudnya seperti kuda Nil, dan ada juga yang mengatakan pertanda kemunculan si Tambun ini dengan diawali dengan pusaran air yang besar. Seperti itu. Tapi hingga sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan secara spesifik wujud dari si makhluk Tambun ini. Istilah Tambun sendiri itu berasal dari kepercayaan pra-Islam di Kalimantan. Dalam kepercayaannya dikenal dengan adanya penguasa bawah air yang dikenal dengan sebutan Tambun, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat bentuknya itu seperti naga atau ular yang sangat besar. Nah, Tambun ini dipercayai tinggal atau berhuni di dalam air yang sangat dalam, atau yang sering masyarakat Kalimantan bilang itu di luuk, atau di kayak luuk itu kayak palung. Jadi kalau palung itu di laut, kalau luuk itu di sungai. Jadi si Tambun ini tuh tinggal di dasar sungai, di kayak di dalam sungai gitu loh guys. Dan biasanya kalau ada dasar-dasar sungai itu biasanya sering terjadi pusaran air di tempat tersebut. Yang bilang juga si Tambun ini bukan hewan, bukan apa gitu, tapi dia jelmaan siluman gitu, yang biasanya mencari mangsa di pinggiran sungai gitu. Mangsa-mangsanya adalah manusia bisa gitu, hewan juga bisa. Percayai juga si Tambun ini bisa berubah wujud menjadi seperti karpet atau tikar
yang berasal dari anyaman daun purun yang dapat menenggelamkan manusia. Nah, aku tuh pernah denger guys. Jadi dulu tuh ada orang yang pernah lihat orang tenggelam, tapi dia tuh kayak dilempar sama tikar gitu. Jadi kalau kalian pernah lihat tikar purun itu tikar dari anyaman daun purun gitu. Nih bentuknya seperti ini ya. Nah biasanya itu dipakai buat kayak duduk nyantai-nyantai di angkringan biasanya, atau kayak buat jenazah gitu ya biasanya. Nah si tikar purun ini katanya, menurut versinya keluarga aku yang menceritakan si tambun ini, asal usulnya sih ini dari jenazah gitu, bekas jenazah dibuat dimakamin kan, ada tikarnya terus dibuang ke sungai. Nah tikar ini konon katanya yang menjadi makhluk tambun itu, karena dia bisa berubah jadi sapi, kuda nih, ada yang lihat kayak gitulah, ada yang juga lihat kayak naga. Tapi dari versinya keluarga aku yang pernah lihat katanya sih berupa tikar gitu. Dia kayak orang mandi di pinggiran sungai, orang lagi berenang, mungkin anak-anak digulung sama tikar itu terus ditenggelamin ke dasar sungai. 3 hari atau seminggu baru dikeluarin mayatnya gitu. Keberadaan tambun sendiri hingga saat ini masih diceritakan sebagai cerita yang turun-temurun atau mitos ya, termasuk mitos oleh masyarakat Kalimantan Selatan hingga saat ini. Nah mitosnya katanya si tambun ini tuh agar anak-anak yang suka turun ke sungai itu buat mandi gitu ya. Apalagi setelah hujan turun, dilarang untuk mandi di sungai-sungai tersebut, dimana biasanya tambun akan muncul ketika setelah air itu naik atau pasang gitu. Namun pada dasarnya selepas hujan atau selepas hujan deras, air sungai memang akan naik dan arusnya akan deras yang dapat membahayakan manusia untuk berenang. Mana menurut kalian guys, si tambun ini apakah termasuk dalam makhluk mitologi? Apakah dia termasuk dalam makhluk yang kita percayai keberadaannya? Ataukah dia merupakan siluman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, next guys, aku akan bahas makhluk mitologi yang ketiga. Mitologi yang ketiga adalah makhluk reog. Nah, kalian pasti udah familiar banget dengar kata reog ya guys. Yap, betul sekali. Kalau aku juga dengarnya reog adalah tarian yang berasal dari Jawa gitu. Reog adalah wujud tarian tradisional yang berfungsi sebagai hiburan di masyarakat. Tarian ini mengandung unsur yang magis. Nah, reog adalah sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman pada saat ini. Biasanya, penari-penari reog ini, yaitu penari utamanya adalah orang yang berkepala singa dengan hiasan bulu burung merak, ditambah lagi dengan penari bertopeng dan kuda lumping. Pasti kalian udah sering ya lihat pertunjukan reog juga. Pasti dia itu ada reog, ada kuda lumping, dan juga ada kayak musik-musiknya, terus ada kayak orang kesurupan gitu. Ya apa sih ceritanya kak? Oke, jadi ceritanya reog ini atau reog Ponorogo adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat untuk melamar Putri Kediri atau si Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanannya si raja ini dicegat oleh Raja-Raja Singa Barong yang terdiri dari merak dan singa. Sedangkan dari pihak kerajaan Ponorogo sendiri, Raja Klono dan wakilnya si Bujang Ganong dikawal oleh Warok. Warok itu adalah pria berpakaian hitam-hitam dalam tariannya, dan si Warok ini memiliki ilmu mematikan, dipercayai seperti itu. Nah, seluruh tarian tersebut merupakan tarian perang antara Kerajaan Kediri dan Ponorogo dan mengadu ilmu hitam di antara keduanya. Di konon ceritanya itu
Raja Klono dari kerajaan Ponorogo itu hendak melamar putri dari kerajaan Kediri, tapi di perjalanan beliau itu dicegat oleh Raja Singa dan Merak gitu. Nah, di sana mereka beradu kekuatan sambil menari gitu. Dari tarian tersebut terciptalah tarian reog Ponorogo. Sampai sekarang pun masyarakat Ponorogo hanya mengikuti warisan leluhur mereka sebagai budaya mereka yang sangat kaya. Jadi sampai sekarang itu si tarian tersebut dari kisah yang dipercayai dari tadi di perjalanan itu dijadikan sebagai kesenian atau budaya yang hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Ponorogo gitu. Adapun tokoh-tokoh di dalam seni reog sendiri itu kan banyak kan tariannya, kayak ada kuda lumpingnya, ada si waroknya tadi yang laki-laki berpakaian hitam-hitam, ada meraknya, ada si reognya juga. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh yang ada dalam tarian tersebut. Oke, yang pertama adalah si Warok. Warok merupakan karakter yang menguasai ilmu baik dari lahir maupun batin. Sedangkan Jatil adalah prajurit berkuda yang merupakan tokoh dalam seni reog. Jatil itu kayak penari kuda lumpingnya gitu loh. Kan biasanya ada cowok ada cewek gitu. Nah, terus ada si Bujang Ganong. Si Bujang Ganong ini sering disebut juga sebagai patih penyangga Anom. Nah, adalah tokoh yang energik, kocak sekaligus memiliki keahlian dalam seni bela diri. Terus ada Klono Sewando atau Raja Klononya adalah seorang raja, yaitu raja yang sangat sakti yang memiliki pusaka berupa cemeti yang dipercayai pusaka ini sangat ampuh dan dikenal dengan pecut semandiman. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya seperti itu. Terus yang terakhir ada Singa Barong. Singa Barong sendiri merupakan tokoh utamanya, yaitu tokoh penari berkepala macan dengan hiasan bulu burung merak dan paling dominan dalam kesenian reog sendiri gitu. Jadi buat kalian yang senang banget sama budayaan atau seni-seni masyarakat, terutamanya tarian reog ini, itu pasti udah familiar banget di masyarakat kita, nggak di Jawa aja sih, di luar Jawa juga aku juga sering sih. Aku yang sekarang tinggal di Kalimantan pun juga sering nonton pertunjukan reog ini, karena pertunjukan ini sering banget diadakan di acara-acara tertentu seperti kayak hajatan, terus kayak sunatan anak gitu. Kalau nggak salah ya guys, itu sering ditampilin tarian-tarian ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian pernah menonton pertunjukan seni reog ini? Belum pernah, bisa nonton di YouTube. Yang udah pernah, nonton aja lagi karena pertunjukannya seru banget. Next, makhluk mitologi yang selanjutnya di pembahasan keempat adalah asal dari masyarakat Bali guys. Makhluk mitologi yaitu leak. Ada yang pernah dengar kata leak? Ada yang bilang leak ini mirip kuyang, ada juga yang bilang mirip lasik gitu. Mitologi masyarakat Bali sendiri, leak adalah penyihir jahat yang hanya bisa dilihat ketika malam hari oleh para dukun-dukun yang ada di sana. Dipercayai leak sendiri dilihat di malam hari, ketika siang hari mereka berubah menjadi manusia seperti biasa. Mereka sering ditemukan di daerah-daerah kuburan karena mereka mencari sisa-sisa tulang manusia atau tubuh-tubuh manusia untuk dijadikan bahan buatan kayak mantra-mantra gitu. Leak Bali sendiri diidentifikasikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau penganut ajaran pengiwa. Yaitu leak sendiri berwujud berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya tersebut. Mirip banget gak sih kayak kuyang ya? Kepala tapi ada organ-organnya gitu. Nah, leak sendiri dapat terbang
untuk mencari wanita hamil yang kemudian dihisap darahnya atau darah bayinya yang masih berada di dalam kandungan. Menurut orang Bali sendiri, Leak merupakan manusia biasa yang mempraktikkan ilmu sihir yang jahat dan membutuhkan darah bayi agar dapat tetap hidup. Nah, dikatakan juga kalau Leak ini dapat berubah menjadi binatang seperti babi ataupun seperti bola api. Oh, jadi kalau dia berubah menjadi Leak, dia juga bisa berubah menjadi hewan seperti babi atau bahkan seperti bola api yang terbang. Sedangkan bentuk Leak sendiri sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang sangat tajam. Jadi kayak memiliki lidah panjang, terus giginya taring gitu, taring yang panjang, dengan organ tubuhnya yang masih lengket gitu di kepala gitu ya, kayak kuyang dong ya. Beberapa orang mengatakan sihir dari Leak ini hanya berfungsi di daerah Bali saja, sehingga Leak hanya ditemukan di Bali saja. Apabila seseorang menusuk leher si Leak ini dari bawah ke atas kepalanya, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, maka Leak akan mati gitu. Jadi kalau kita ketemu, kita tusuk tuh lehernya, gak mungkin juga sih, ya kan? Pasti takut ya. Kita tusuk lehernya dari arah bawah ke atas kepala, dalam waktu tertentu kepalanya nggak nyambung gitu, maka si Leak ini akan mati. Bali memiliki kisah ragam misteri termasuk Leak Bali, dan wujud Leak Bali pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan menjadikannya sebagai sebuah kebudayaan di Bali gitu. Jadi si Leak ini menjadi kebudayaan ya dari masyarakat Bali gitu, karena aku juga sering lihat itu di TikTok, ada di video YouTube juga ada. Si Leak Bali ini dijadikan tarian, terus konon katanya berasal dari kerajaan Bali dahulu kala gitu. Si Leak ini adalah orang-orang yang menganut ajaran kiri atau menyimpang, dan mereka itu punya ilmu-ilmu sihir tertentu gitu dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Gimana menurut kalian guys, si Leak ini apakah mirip banget sama kalau dari segi wujudnya sih yang diceritakan itu mirip banget sama kuyang ya guys. Dia juga memakan darah bayi yang masih dalam kandungan di tempat ibu-ibu hamil. Itu sama banget sih ceritanya kayak kuyang. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya tentang makhluk mitologi satu ini? Apakah kalian pernah melihat wujudnya secara langsung? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, next masuk ke pembahasan ke nomor 5, yaitu makhluk mitologi Cindaku. Apakah kalian pernah mendengar makhluk mitologi yang satu ini, yaitu Cindaku? Kalian yang belum pernah dengar, aku akan jelaskan di sini. Di Cindaku atau dikenal sebagai manusia harimau atau manusia setengah harimau, merupakan makhluk mitologi bahkan sebagai sosok perwujudan dari seorang manusia yang dapat berubah menjadi makhluk harimau. Oh, bisa dikatakan sebagai werewolfnya dari versi Indonesia. Asal usul Cindaku sendiri berasal dari, konon katanya berasal dari Gunung Kerinci yang berada di Jambi. Kisahnya ini dari kisah nenek moyang juga dari masyarakat Kerinci yang konon katanya disebut dengan masyarakat yang berketurunan Tingkas gitu. Tingkas adalah sebuah kelompok yang membina hubungan baik dengan harimau dan bertugas sebagai penjaga batas dari manusia dengan harimau sendiri. Nah, konon katanya tuh si Cindaku ini berasal dari Gunung Kerinci yang ada di Jambi, yang konon katanya masyarakat di sana atau masyarakat asli di sana, yaitu masyarakat Tingkas,
yang memiliki ilmu gunakan untuk bela diri gitu. Seperti apakah sebenarnya Cindaku ini? Konon katanya Cindaku merupakan salah satu makhluk yang berjenis siluman, dianggap masih ada hingga saat ini. Wujudnya berupa manusia setengah harimau yang hidup di lereng Gunung Kerinci di Jambi. Makhluk ini telah hidup sejak zaman dahulu atau zaman ratusan tahun yang lalu gitu. Dipercaya oleh masyarakat yang ada di Jambi. Sebenarnya Cindaku ini diyakini berasal dari manusia yang mempelajari atau memiliki ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan ilmu tersebut mereka bisa berubah atau merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau dan melakukan tugasnya dengan baik. Selain kawasan Kerinci yang ada di Jambi, di tanah Jawa pun juga memiliki legenda atau mitos yang sama persis, yaitu manusia setengah harimau. Pasti kalian udah familiar ya dengan manusia setengah harimau. Kalau di Jawa sendiri itu dikenal dengan harimau putih. Kalau kalian pernah dengar kisahnya, yaitu harimau putih ini milik seorang raja atau prabu dari Siliwangi. Konon harimau tersebut juga bisa berubah menjadi manusia. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya. Ada juga yang mengatakan dari beberapa individu kalau kita mempelajari ilmu ini dapat menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya adalah susah untuk meninggal jika ilmu tidak dilepaskan dari tubuhnya. Percaya juga kalau Cindaku adalah makhluk mitologi yang masih banyak diyakini oleh masyarakat setempat. Jadi diyakini juga hingga saat ini si Cindaku ini masih percaya keberadaannya di masyarakat Jambi sendiri gitu. Aku dulu pernah nonton channel YouTube-nya siapa gitu, aku lupa. Terus dia bercerita kalau dia itu pernah naik ke Gunung Kerinci, terus di perjalanan itu udah dilarang karena ada sesuatu dan apa gitu di hari itu, tapi mereka tetap naik dan mereka itu disesatkan di jalan, tapi ditolong oleh makhluk mitologi ini katanya gitu. Wujudnya seperti manusia tapi setengah harimau, tapi ketika mungkin malam hari atau pagi hari mereka berubah gitu jadi manusia juga. Dan konon katanya dari masyarakat setempat juga itu hingga saat ini mereka masih kayak punya hubungan baik antara si Cindaku atau manusia setengah harimau ini dengan masyarakat atau manusia seperti kita itu masih berhubungan baik gitu. Mereka juga punya ritual-ritual khusus untuk memanggil harimau. Sekarang pun kan ada satwa tuh yang di Jambi yang dikenal sebagai satwa perlindungan harimau tuh. Nah, menurut kalian guys, apakah makhluk ini benar-benar ada di dunia nyata ataukah ada yang pernah melihatnya secara langsung? Komen di bawah. Oke guys, ini adalah pembahasan terakhir. Makhluk apakah itu? Hal ini adalah termasuk dalam kategori makhluk mitologi yang ada di Indonesia juga. Nah, disebut ahol karena makhluk ini mengeluarkan suara seperti ahol gitu. Kalau bentuk ahol sendiri seperti kelelawar yang sangat besar. Jadi bentuknya tuh kayak kelelawar tapi besar gitu. Dan berbunyi atau bersuara, mengeluarkan suara ahol. Makanya makhluk mitologi ini disebut dengan ahol. Diyakini sebagai makhluk mitologi dengan ukurannya yang sangat besar seperti anak berumur 1 atau 2 tahun dengan rentang sayapnya seperti raksasa kira-kira 12 kaki. Memiliki bulu pendek berwarna abu-abu dan memiliki mata yang sangat hitam. Kepala seperti monyet namun berwajah seperti manusia tetapi tekstur yang rata. Jadi kayak kelelawar tapi memiliki sayap 12 kaki yang besar banget, bulunya pendek tapi berwarna abu-abu, memiliki mata yang besar dan berwarna hitam, berkepala seperti monyet, berwajah seperti manusia tapi teksturnya rata. Gimana sih? Kalian bisa lihat sendiri ya gambarnya gimana nih. Kini ahol adalah makhluk
natural yang menghabiskan harinya dengan bersembunyi di dalam gua-gua yang terletak di bawah air terjun. Kini Ahol ini hidup di dalam gua-gua yang ada di bawah air terjun gitu. Jadi kayak kalian pernah gak sih lihat gua-gua yang ada di bawah air terjun? Nah, biasanya si Ahol ini diri di situ atau tempat tinggalnya di situ. Nah, ada satu laporan mengenai keberadaan makhluk ini terjadi pada 1925. List Dr. Ernest Bartels atau ahli ilmu burung mencatat bahwa tengah menjajali air terjun di lereng pegunungan Salak. Ketika itu ada kelelawar raksasa terbang tepat di atas kepalanya. Pernah ada laporan dari naturalis dari luar negeri gitu mengatakan bahwa pernah melihat makhluk ini gitu. Nah, 2 tahun kemudian, pada tahun 1927, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Bartels kembali ditemui oleh makhluk mitologi ini, yaitu Ahol. Namun, kali ini ia sedang berbaring di tempat tidurnya di dalam rumah jerami di pinggiran sungai di Jawa Barat. Dia mendengar suara dari dalam hutan seperti suara orang yang sedang menangis keras, namun bukan suara tangisan tapi merupakan suara Ahol gitu. Tepat suara tersebut berhenti di atas gubuknya. Spoon bergegas keluar dari gubuknya dan membawa obor di tangannya. Dari 20 detik kemudian dia mendengar suara itu lagi, Ahol gitu. Beberapa tahun kemudian Bartels mengatakan atau menyimpulkan bahwa makhluk tersebut bukanlah kelelawar melainkan sejenis burung karena dia bisa terbang dan hinggap di atas gubuknya. Suara seperti Ahol gitu. Namun peneliti lain menyimpulkan hal yang berbeda, bahwa Ahol adalah kelelawar atau merupakan kelelawar yang berukuran besar yang belum teridentifikasi. Otoritas peneliti menyimpulkan bahwa bagaimanapun si Ahol adalah jenis kelelawar yang berukuran besar atau kelelawar raksasa. Jadi diyakini kalau si Ahol ini dari beberapa peneliti di luar sana, Ahol memang kelelawar yang berukuran besar. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah benar-benar ada keberadaan si Ahol ini? Apakah Ahol adalah termasuk dalam makhluk jadi-jadian atau siluman atau bagaimana? Namun ada juga masyarakat yang mengatakan atau peneliti yang mengatakan bahwa pernah melihat si Ahol ini. Guys, apakah makhluk ini benar-benar ada di dunia? Dan kalau kalian kira itu kalau benar-benar ada kelelawar sebesar anak ukuran 1 tahun atau 2 tahun gitu, takut gak sih? Aku sih takut sih, kelelawar kecil aja aku takut. Nah guys, mungkin itu aja sedikit pembahasan 6 makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang dipercaya keberadaannya ini masih ada hingga saat ini. Sekarang aku mau dengar pendapat kalian, mana makhluk mitologi yang kita bahas hari ini yang kalian percaya keberadaannya dan mana yang enggak gitu. Atau itu cuma mitos kak, itu cuma katanya sih kak, sebenarnya nggak ada, itu buat nakut-nakutin aja gitu. Adakah makhluk-makhluk lainnya yang kita tidak bahas di video kali ini yang mungkin kalian tahu banyak tentang mereka ada di dunia nyata? Coba kalian komen dan tulis di kolom komentar biar jadi nambah wawasan teman-teman sekalian yang nonton video ini juga. Boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Sekali lagi aku mencari materi-materi ini di berbagai sumber. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada salah penyampaian, salah pengucapan, salah cerita gitu. Sekali lagi aku hanya bercerita dan mengambil informasi-informasinya di internet untuk menghibur kalian dan tidak sama sekali untuk menyinggung kalian semua. Guys, segitu aja dulu video hari ini dari aku. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi wawasan kita. Jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara subscribe
channel Lydia Zainal, like videonya, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian semua di luar sana, karena itu sangat-sangat membantu aku. Oh iya guys, jangan lupa juga buat mampir ke Instagram aku, gampang banget, LDY_Zainal Arif atau Lydia Kandau. Semakin banyak teman akan menambah wawasan. Oke guys, segitu aja ya guys. Terima kasih banget udah nonton video ini dan klik video ini, itu tandanya kalian telah mendukung channel aku. Terima kasih, see you my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.